Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati dan bersyukur karena kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dari pagi hingga malam ini. Terima kasih buat kasih, kemurahan-Mu, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 13 ayat 33. Tertulis demikian. Tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, akan tiba suatu masa di mana kita akan sungguh menyadari bahwa semua yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan, dan satu-satunya yang menjadi milik kita hanyalah Tuhan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 73 ayat 25-26, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya." Ia menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang ia miliki, karena semua yang lain lenyap dan berlalu. Orang yang paling kaya di dunia sekalipun, yaitu Raja Salomo, pernah berkata bahwa segalanya sia-sia, dan yang terutama bagi manusia untuk dilakukan hanyalah takut akan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pada akhirnya Tuhanlah yang menjadi bagian kita selamanya. Cuma sayangnya kita seringkali tidak sadar akan hal ini. Selama hidup, pencarian kita yang terbesar adalah perkara materi, dan kita melupakan hal yang hakiki, yaitu Tuhan Sang Pemberi. Dalam Yosua pasal 13 ayat 33 ini tertulis, "Tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka." Di antara 12 suku Israel, satu-satunya suku yang tidak memiliki tanah pusaka di tanah Kanaan adalah suku Lewi. Sementara suku-suku yang lainnya kebagian milik pusaka, mendapatkan jatah tanah bagi mereka masing-masing. Suku Lewi tidak mendapatkan apa-apa. Mereka istilahnya hanya menumpang saja. Tidak punya ladang, tidak punya kebun, tidak punya apapun, kecuali hanya Tuhan. Tuhan menjadi milik pusaka mereka. Suku Lewi oleh Tuhan dipilih untuk melayaninya di dalam bait suci dan memegang tanggung jawab khusus dalam ibadah. Sebagai gantinya dari apa yang mereka lakukan, Tuhan menjadi milik pusaka mereka. Sebenarnya apa yang tertuju kepada suku Lewi tertuju juga kepada kita semua, karena kita yang percaya disebut sebagai imam-imam. Kita adalah imamat yang rajani, dan bagian milik pusaka kita tentunya adalah sama dengan apa yang menjadi bagian milik pusaka suku Lewi, yaitu Tuhan semesta alam. Kita bisa saja punya warisan, benda dan harta di dunia ini, tapi jangan lupakan bahwa milik pusaka kita yang paling berharga adalah Tuhan semata. Ada beberapa hal penting yang menjadi rema buat kita dari ayat ini. Yang pertama adalah pentingnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan menjadi milik pusaka kita, itu berarti bahwa hubungan dengan Tuhan haruslah menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Dalam sehari ada 24 jam, dalam seminggu ada 7 hari. Adakah kita memberikan waktu bagi Tuhan dari keseluruhan waktu yang Tuhan berikan buat kita?
Ataukah kita hanya mengalokasikan waktu untuk diri kita sendiri, pekerjaan dan kesenangan, daripada mengalokasikan waktu itu untuk Tuhan? Mari, kalau kita memprioritaskan Tuhan, berikan waktu, berikan hati untuk Tuhan. Yang kedua, Tuhan setia kepada kita. Tuhan bukan sekedar berwacana untuk menjadikan dirinya sebagai milik pusaka, tapi Ia membuktikannya dengan memberikan dirinya ketika Ia datang ke dunia sebagai manusia. Ia mengorbankan nyawanya di atas kayu salib bagi kita, dan Ia bangkit serta hidup selamanya, serta akan datang kembali untuk menjemput kita. Sungguh luar biasa kesetiaan Tuhan pada janjinya. Ia menjadi milik kita karena kasih-Nya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita adalah orang yang berhasil secara materi, punya jabatan, kekuasaan, dan kekayaan dunia. Pesan firman Tuhan buat kita, jangan lupakan Tuhan dalam hidup kita. Sebaliknya, mungkin ada di antara kita yang tidak punya apa-apa secara materi dan menjalani hidup dengan penuh kekecewaan. Mari saudara, bangkit dan bersukacita, karena Tuhan adalah milik pusaka kita. Tuhanlah sumber sukacita dan kekuatan kita. Dialah sumber kehidupan. Dialah kebanggaan kita. Mari bersyukur selalu karena Tuhan mau memberi dirinya untuk saudara dan saya dan menjadi bagian milik pusaka kita selamanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami sukacita dan kekuatan dalam dunia ini, dalam hidup yang sementara ini. Kami sadari bahwa Engkau Tuhan adalah milik pusaka kami yang paling berharga, dan kami bersyukur karena Engkau Tuhan membuktikan janji-Mu. Engkau memberikan diri-Mu bagi kami dan menjadikan diri-Mu sebagai milik pusaka kami selamanya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing, agar Tuhan menjamah, melawat setiap kami, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami, sesuai dengan apa yang kami perlukan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami selalu, agar terus ada dalam jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.